Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait regulasi terkait baku mutu dan aspek teknis sumber emisi tidak bergerak. Ini anggota kelompok 5 terdiri dari Andika Jasar, yang kedua Devi Yusufi Ruhmah, yang ketiga ada Firda Irvina Putri, yang keempat ada Ima Yunika, dan yang terakhir ada Sultan Ivan. Nah, untuk penjelasan terkait baku mutu dan aspek teknis sumber emisi ini kami akan menjelaskan yang pertama terkait definisinya, yang kedua terkait regulasi, yang ketiga terkait baku mutu, dan yang keempat terkait aspek teknis, kelima terkait implementasi dan contoh kasus, dan yang terakhir terkait upaya peningkatannya. Bagi yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait definisi dari baku mutu dan emisi tidak bergerak. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan baku mutu itu sendiri? Untuk baku mutu adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan komponen yang ada atau yang seharusnya ada untuk unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya. Nah, jika unsur pencemar tersebut melebihi dari baku mutu yang ada, maka akan terjadi sebuah pencemaran. Nah, yang kedua, terkait apa sih emisi itu sendiri. Untuk emisi adalah zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi untuk pencemar. Nah, contoh-contoh emisi di sini seperti contohnya ada karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Dan masih banyak contoh emisi-emisi lainnya. Kemudian di sini terkait penjelasan dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 pada Pasal 1 Ayat 3, bahwa dijelaskan baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan atau beban emisi maksimum yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Nah, kemudian ini beberapa contoh sumber-sumber emisi tidak bergerak. Nah, di sini terlihat pada gambar ada contoh di pertambangan. Nah, pemantauan emisi sumber tidak bergerak ini ada contohnya juga di pemantauan emisi sumber tidak bergerak Jeroboam yang terbagi. Yang pertama ada manual, yang wajib dilaporkan di setiap 6 bulan sekali. Dan yang kedua ada pencatatan harian yang dilakukan menggunakan alat monitoring yang diwajibkan untuk dilaporkan setiap 3 bulannya. Nah, pemantauan ini tidak diwajibkan untuk semua kegiatan usaha, namun dikhususkan untuk beberapa kegiatan industri. Yang pertama ada kegiatan migas, rayon, pupuk, paper, besi baja, tambang, semen, pembangkit, dan proses penunjang, serta carbon black. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai regulasi baku mutu dan emisi tidak bergerak. Nah, di sini kelompok kami mengambil beberapa contoh regulasi baku mutu dan emisi tidak bergerak, yaitu ada 6 contoh yang dari kelompok kami menggunakan ini sebagai referensi dalam penyusunan materi di selanjutnya. Nah, di sini untuk yang pertama ada PPRI nomor 41 tahun 1999, kemudian ada Permen LH nomor 4 tahun 2014, kemudian Permen LH nomor 13 tahun 2009, Permen LH nomor 7 tahun 2012, Permen LH nomor 13 tahun 1995, dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 25 tahun 1996. Nah, untuk regulasi di sini sendiri itu sebenarnya terbagi atas beberapa kegiatan yang menghasilkan baku mutu dan emisi tidak bergerak. Kemudian selanjutnya ada baku mutu. Untuk baku mutu sendiri di sini seperti yang sudah dijelasin di awal, di sini lebih membahas mengenai beberapa baku mutu yang ada dalam kegiatan pertambangan dengan sumber Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan. Nah, di sini yang pertama ada baku mutu emisi kegiatan pertambangan sumber emisi pengolahan biji nikel.
Kemudian untuk baku mutu emisi pengolahan biji nikelnya ada beberapa sumber dengan beberapa parameter yang kadarnya memiliki kadar masing-masing. Nah, di sini juga ada catatan khusus yaitu untuk nikel matte sulfur dioksida dihitung dari seluruh kegiatan untuk rata-rata 1 tahun. Kemudian untuk baku mutu sulfur dioksidanya tidak berlaku untuk nikel matte. Kemudian parameter diukur dengan kondisi standar 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian parameter dikoreksi dengan oksigen sebesar 10%. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ini ada baku mutu emisi kegiatan pengolahan biji bauksit, sumber emisi proses smelter grade alumina SGA dan chemical grade alumina CGA. Nah, di sini dijelaskan ada 3 sumber yaitu tungku pembakar dengan proses SGA, tungku pembakar dengan proses CGA, dan tanur pengering. Kemudian selanjutnya ada juga baku mutu emisi kegiatan pengolahan biji timah, sumber emisi peleburan timah. Nah, di sini ada satu sumber yaitu peleburan timah dengan parameter yang cukup banyak dibandingkan baku mutu emisi pada kegiatan lainnya. Namun untuk keterangannya di sini sama, untuk parameter diukur pada kondisi standar yaitu 25 derajat Celcius dan dikoreksi dengan oksigen sebesar 10%. Nah, untuk selanjutnya di sini ada baku mutu emisi kegiatan pertambangan, sumber emisi pengolahan biji besi. Nah, di sini untuk sumbernya ada kurang lebih 3 sama seperti baku mutu emisi yang sebelumnya, yaitu tanur reduksi, tanur pengering, tungku listrik. Dan selanjutnya ada baku mutu emisi kegiatan pengolahan limbah biji mineral lain. Nah, di sini untuk biji mineral lain ini dibedakan menjadi logam dan bukan logam. Dengan bukan logam memiliki beberapa zat atau kandungan yaitu amonia, gas klorin, hidrogen klorida, hidrogen fluorida, nitrogen oksida, opasitas, partikel, sulfur dioksida, total sulfur tereduksi. Kemudian untuk logam ada air raksa, arsen, antimon, kadmium, seng, timah, hitam. Nah, untuk catatannya kurang lebih sama, semua parameter untuk baku mutu ini diukur dengan kondisi standar yaitu 25 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer, dan untuk parameternya dikoreksi menggunakan oksigen sebesar 10%. Mungkin kurang lebih itu untuk baku mutu dan regulasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan aspek teknis sumber emisi tidak bergerak. Yang pertama, metode penentuan tempat pengambilan contoh uji titik-titik lintas dalam emisi sumber tidak bergerak. Memiliki tujuan untuk penentuan tempat pengambilan contoh uji dan titik-titik lintas pada penentuan kadar partikulat dan gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Yang kedua, metode penentuan kecepatan aliran dan tingkat aliran volumetrik gas dalam emisi sumber tidak bergerak. Tujuannya ialah untuk menentukan kecepatan aliran dan tingkat aliran volumetrik gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Ketiga, metode penentuan komposisi dan berat molekul gas dalam emisi sumber tidak bergerak. Tujuannya ialah untuk menentukan komposisi dan berat molekuler gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Keempat, metode penentuan kandungan uap air gas buang dalam cerobong dari emisi sumber tidak bergerak. Tujuannya untuk menentukan kandungan uap air dalam gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Kelima, metode pengujian kadar partikulat dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat spektrofotometer secara turbidimetri yang memiliki tujuan untuk memperoleh kadar partikulat dalam cerobong gas buang secara isokinetik pada emisi sumber tidak bergerak dan kadarnya ditentukan secara gravimetrik. Keenam, metode pengujian opasitas dalam emisi sumber tidak bergerak secara visual. Tujuannya ialah untuk memperoleh opasitas yang dihasilkan dari gas buang proses pembakaran pada emisi sumber tidak bergerak. Ketujuh, metode pengujian kadar sulfur dioksida dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat spektrofotometer secara turbidimetri. Tujuannya untuk memperoleh kadar sulfur dioksida yang dihasilkan dari gas buang proses pembakaran dan proses oksidasi sulfur lainnya pada emisi sumber tidak bergerak.
Yang kedelapan, metode pengujian kadar sulfur dioksida dalam emisi sumber tidak bergerak secara titrimetri. Tujuannya untuk memperoleh kadar total sulfur dioksida yang dihasilkan dari gas buang proses pembakaran dan proses dioksida sulfur lainnya pada emisi sumber tidak bergerak. 9. Metode pengujian kadar nitrogen oksida dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat spektrofotometer setara kolorimetri. Tujuannya ialah untuk memperoleh kadar nitrogen oksida yang dihasilkan dalam gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran dan proses oksidasi nitrogen yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Ke-10, metode pengujian kadar total sulfur tereduksi atau TRS dalam emisi sumber tidak bergerak secara oksida termal. Tujuannya ialah untuk memperoleh kadar total sulfur tereduksi yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. 11. Metode pengujian kadar klorin dan klor dioksida dalam emisi sumber tidak bergerak secara titrimetri. Tujuannya ialah untuk menentukan kadar klorin dan klor dioksida dalam emisi sumber tidak bergerak. 12. Metode pengujian kadar hidrogen klorida atau HCl dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat spektrofotometer secara merkuri tiosianat. Tujuannya ialah untuk memperoleh kadar hidrogen klorida dalam gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Yang terakhir, metode pengujian kadar hidrogen klorida dalam emisi sumber tidak bergerak secara titrimetri. Tujuannya ialah untuk memperoleh kadar hidrogen klorida dalam gas buang yang diemisikan dari sumber tidak bergerak. Oke, hai, aku Devi. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai implementasi regulasi baku mutu dan aspek teknis mengenai sumber emisi tidak bergerak di Indonesia. Yang pertama ini ada implementasi mengenai peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, ini merupakan implementasi dari peraturan yang telah disebutkan pada regulasi sebelumnya. Nah, terkait dengan baku mutu dan aspek teknis mengenai pengendalian pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak. Nah, studi kasus yang digunakan di sini adalah pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak di pabrik gula Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Nah, pada pelaksanaannya, tahap pengendalian pencemaran udara itu terdiri dari 3, yaitu ada tahap sosialisasi, tahap inventarisasi, dan tahap pemantauan dan pengawasan. Nah, tahap sosialisasi ini dilakukan terhadap masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang menghasilkan emisi dari kegiatan industrinya. Yang disosialisasikan di sini adalah peraturan pengendalian pencemaran udara sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, yang merupakan dasar hukum bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi persoalan pencemaran udara yang dilakukan oleh pabrik gula Tasikmadu tersebut. Nah, sosialisasi ini dilakukan sebagai pendekatan kepada para pelaku usaha sehingga mereka tuh memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang mereka lakukan. Sosialisasi kebijakan tersebut dilakukan di pabrik gula Tasikmadu dengan 2 cara, yaitu pertama ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung ini tim BLH tersebut melakukan sosialisasi secara tatap muka terhadap kelompok sasaran, yaitu pabrik gula Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Mereka di sana diberikan penjelasan mengenai peraturan pemerintah secara langsung. Nah, secara tidak langsung yaitu tim BLH mengirimkan surat kepada pabrik gula Tasikmadu sehingga mereka dapat menjelaskan dan menginformasikan mengenai peraturan pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran udara tersebut. Nah, langkah-langkah sosialisasi ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan mengenalkan lebih dulu mengenai prosedur dalam peraturan pemerintah yang wajib mereka lakukan.
Nah, kemudian ada tahap inventarisasi. Tahap ini merupakan tahapan selanjutnya dari tahap sosialisasi. Nah, tahap inventarisasi ini pada PP nomor 41 tahun 1999, status mutu udara ambien suatu daerah ditetapkan oleh gubernur berdasarkan inventarisasi dan atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, serta tata guna tanah, serta kondisi meteorologis dan geografis. Nah, jadi di sini para pelaku usaha melakukan inventarisasi dengan melakukan pengujian udara ambien yang mereka hasilkan di laboratorium dan melaporkannya minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, dari sini gubernur akan melakukan penetapan batu mutu yang meninjau dari inventarisasi yang mereka laporkan tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui status mutu udara suatu daerah apakah sudah tercemar atau belum oleh sumber pencemar udara. Nah, kegiatan yang terakhir ada kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Dalam pelaksanaannya, mereka bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi para pelaku usaha dalam penataan mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di berbagai peraturan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, fokus dari kegiatan pemantauan ini adalah seluruh aspek yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Nah, BLH ini mereka berhak untuk meminta surat keterangan, juga administrasi, surat dokumen yang dari kegiatan industri yang mereka lakukan. Nah, ketiga tindakan preventif tersebut secara keseluruhan merupakan wewenang dari tim pengawas pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup yang dibentuk secara khusus oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Jadi ini merupakan suatu usaha dalam mengoptimalkan pengendalian pencemaran udara yang terjadi di pabrik gula Tasikmadu. Sehingga hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, bahwasanya Badan Lingkungan Hidup memiliki wewenang sebagai pengawas yang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan dokumen yang diperlukan, memeriksa dan mengambil sampel udara ambien dan semacamnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak di pabrik gula Tasikmadu oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini sudah cukup baik. Yang dapat dilihat dari sikap aparat dan pelaksana yang mengerjakan kebijakan sesuai dengan mekanisme yang ada, kemudian mereka melakukan komunikasi yang berjalan secara vertikal dan horizontal dengan baik, sumber daya yang tersedia cukup, dan yang terakhir adalah kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, yang dimana di sini adalah pabrik gula Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Jadi mereka sangat patuh akan peraturan pengendalian pencemaran udara. Nah, di sini juga hasil laporan uji udara ambien dan emisi gas yang dilakukan oleh pabrik gula Tasikmadu, emisi yang dihasilkan ini sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa ketika 3 tahapan tersebut dilakukan dengan baik, kemudian empat faktor tersebut dilakukan dengan benar, pihak pelaku usaha juga mematuhi peraturan dengan baik, maka emisi tidak bergerak yang dihasilkan dapat dikontrol dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Nah, kemudian ada contoh kasus. Contoh kasus di sini kita mengambil analisis kasus yang terjadi di Jakarta. Pada artikel yang ditampilkan oleh BBC News Indonesia, yaitu bahwasannya udara Jakarta buruk, pemerintah pusat didesak turun tangan atas emisi lintas batas. Nah, di Jakarta, kronologisnya ini adalah indeks kualitas udara atau air quality index berada di level yang tidak sehat, di mana hal ini juga saling berelasi dengan konsentrasi PM2.5 yang mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada level 148 mg per meter kubik. Nah, partikulat 2,5 tadi itu merupakan partikulat udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Nilai ambang batas berdasarkan Badan Klimatologi dan Geofisika untuk PM2.5 ini yaitu sebesar 65 mg per meter kubik. Nah,
Sedangkan di Jakarta ini sudah melampaui batas dan mencapai 148 mg per meter kubik, di mana hal ini sudah termasuk pada indeks kualitas udara yang tidak sehat. Batas tidak sehat itu terjadi pada 55,5 sampai 150,4 mg per meter kubik dan udara di Jakarta ini berada pada angka 148 mg per meter kubik. Nah, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena terdapat 118 fasilitas industri, termasuk pembangkit listrik yang terdapat di sekitar Jakarta dan Banten. Nah, kebanyakan di sana merupakan pembangkit listrik tenaga uap sehingga menghasilkan emisi tidak bergerak yang sangat banyak dari cerobong-cerobong asap dan pembakaran-pembakaran pembangkit listrik tersebut. Nah, dari situ juga masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak memberikan baku mutu emisi atau BME yang sangat longgar. Jadi pemerintah memberikan baku mutu atau BME yang longgar kepada para pelaku usaha di sana. Jadi ketika dilakukan inventarisasi oleh para pelaku usaha di sana sudah udara ambiennya sudah memenuhi baku mutu emisi. Padahal kenyataannya saat dicek udara Jakarta itu sudah berada di level tidak sehat. Kemudian baku mutu emisi yang ditentukan oleh pemerintah itu tidak ketat secara signifikan. Jadi terhadap pembangkit listrik tenaga uap para pelaku usaha tersebut yang sudah ada sebelum peraturan atau regulasi tersedia. Jadi mereka tidak memberikan keketatan terhadap pengelolaan atau pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa terjadinya ketidaktegasan pemerintah, juga komunikasi yang tidak baik, kemudian ketidaktanggapan kelompok sasaran seperti di sini para pelaku usaha pembangkit listrik itu bisa mengakibatkan udara di suatu wilayah atau di suatu region itu menjadi buruk dan hal ini sangat bertolak belakang dengan implementasi dari regulasi pengendalian pencemaran udara yang terjadi di pabrik gula Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebelumnya. Nah, untuk itu kita memerlukan pengendalian kasus di Jakarta ini. Nah, di DKI Jakarta itu terdapat 2 jenis kegiatan yang wajib memasang alat monitoring kontinu, yaitu pada industri pembangkit listrik dan industri peleburan baja, di mana kedua industri ini merupakan sumber dari terjadinya emisi tidak bergerak yang secara nyata terlihat dampaknya membahayakan lingkungan. Nah, pengendalian kasusnya itu dapat dilakukan dengan mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha yang belum memasang monitoring kontinu dan pemerintah akan memberikan waktu untuk memasang alat monitoring kontinu tersebut dan melakukan pemantauan emisi harian. Jadi tetap saja meskipun ada tindakan preventif yang dilakukan sebagaimana yang terjadi di pabrik gula Tasikmadu, perlu juga pengendalian kasus seperti regulasi dan peraturan yang telah ditentukan. Nah, hal ini bisa dilihat di contoh kasus DKI Jakarta tersebut ketika sudah terjadi emisi tidak bergerak, maka bagaimana cara pengendalian kasusnya adalah tetap mengacu pada peraturan dan regulasi yang terkait dengan baku mutu dan aspek teknis sumber emisi tidak bergerak yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu upaya peningkatan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas regulasi baku mutu dan aspek teknisi emisi tak bergerak ada 4 tahapan, yaitu yang pertama patuh prosedur. Patuh prosedur sendiri contohnya menggunakan cerobong emisi yang sesuai dengan prosedur dan terjamin mutu penyaringannya. Di sini cerobong harus memiliki penyaring yang mampu membuat udara tersebut dan membuat udara tersebut bersih dan meminimalisir seminim mungkin peningkatan baku mutu dan emisi yang keluar. Kemudian yang kedua yaitu monitoring atau pemeriksaan. Di monitoring ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk mencegah keluarnya baku mutu dan emisi berlebihan. Hal ini rutin harus dilakukan minimal 3 bulan sekali agar jumlah emisi yang keluar tetap dalam pengawasan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu controlling. Controlling sendiri dilakukan terhadap emisi yang dikeluarkan setiap hari yang dibantu dengan hasil rekap emisi yang dikeluarkan.
Kemudian yang selanjutnya melakukan administrasi atau menjalankan administratif mengenai pengecekan, pengujian hingga standar kelayakan untuk total baku, mutu, dan emisi yang dikeluarkan serta melakukan pelaporan rutin pada gubernur. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 95 pasal 7 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Eh, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.